Penelitian dan Sejarah UNESCO. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau biasa disebut UNESCO adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. UNESCO adalah organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dari PBB. Badan khusus PBB tersebut didirikan pada 16 November 1945. Berdirinya UNESCO merupakan hasil dari konferensi PBB di London yang dimulai sejak tanggal 1 sampai 16 November 1945. Sebanyak 44 negara hadir dalam konferensi tersebut. Pada hari terakhir konferensi, konstitusi UNESCO ditandatangani. UNESCO memiliki jumlah anggota sebanyak 191 negara. Organisasi tersebut bermarkas di Paris, Prancis. UNESCO memiliki 50 kantor wilayah serta beberapa institusi dan pusat di seluruh dunia. Program utama dari UNESCO disebarluaskan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan manusia, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Proyek yang disponsori oleh UNESCO termasuk program baca tulis, pelatihan guru, pelatihan ilmu internasional, proyek sejarah regional, dan budaya. Sementara itu, promosi keragaman budaya berupa kerjasama persetujuan internasional bertujuan untuk mengamankan warisan budaya dan alam serta memelihara hak asasi manusia. Tujuan UNESCO. Tujuan umum dari UNESCO adalah memberikan kontribusi pada perdamaian dan keamanan dunia dengan cara mempromosikan kerjasama antar negara di bidang pendidikan sains dan budaya dalam rangka menciptakan respek universal dalam keadilan, hukum, hak asasi, dan kebebasan dasar manusia yang diberlakukan untuk seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama sesuai dengan piagam PBB. Baik, selanjutnya ada program-program UNESCO. Setidaknya terdapat 5 tema atau program utama di bidang UNESCO, yaitu mencakup pendidikan, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan manusia, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Berikut adalah ulasannya. Yang pertama ada pendidikan, education. Sektor pendidikan UNESCO bertujuan untuk mempromosikan pendidikan sebagai cara untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pada program pendidikan ini, UNESCO memiliki program utama yaitu Education for All atau pendidikan untuk semua. Program tersebut merupakan program terbesar pada bidang pendidikan. Program tersebut bertujuan untuk memperluas perawatan dan pendidikan anak usia dini, memberikan pendidikan gratis untuk semua anak, meningkatkan literasi, dan menetapkan standar pembelajaran global khususnya dalam membaca dan matematika. Selanjutnya, yang kedua, ilmu pengetahuan alam, natural science. Sektor ilmu pengetahuan alam, UNESCO bertujuan untuk menyelenggarakan program dan penelitian internasional di bidang sains, teknik, dan energi terbarukan. Program-program tersebut dirancang untuk menanggapi aspek ilmiah dari isu-isu internasional, seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Sektor tersebut berfokus pada negara-negara terbelakang, terutama yang berada di benua Afrika dan negara yang rawan terhadap bencana alam. Selanjutnya yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial dan manusia, social and human science. Sektor ilmu pengetahuan sosial dan manusia UNESCO bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial negara-negara anggota. Sektor ini bertugas untuk mendorong kerjasama intelektual pada nilai-nilai keadilan dan kebebasan. Melalui sektor ini pula UNESCO mendukung hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Yang keempat ada kebudayaan. Sektor kebudayaan UNESCO bertugas untuk melindungi dan mengelola warisan dunia dalam segala bentuk. UNESCO mendefinisikan warisan budaya dalam 6 kategori yaitu budaya, alam, berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Selanjutnya yang kelima adalah komunikasi dan informasi. Sektor komunikasi dan informasi UNESCO memiliki 2 tujuan, yaitu mempromosikan akses universal pada bidang informasi dan juga mendorong beragam ekspresi pada bidang media. Sektor komunikasi dan informasi juga membantu meningkatkan kemampuan profesional dalam bidang media. Dari hal tersebut, UNESCO berharap dapat terus mengembangkan sektor komunikasi dan informasi, terlebih lagi untuk membantu negara-negara tertinggal.